yang sudah diterima di sekolah keluar. Jadi bukan baik hanya di sekolah, tetapi juga di luar sekolah tetap menjadi anak yang baik. Begitu juga nanti di tingkat universitas, ada kecirian. Oh iya, kalau anak SMA 17 selain cerdas, namun juga karakternya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jubel, balik lagi di podcast 17 Inspiratif yang selalu mengundang tamu-tamu inspiratif. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya untuk semua keluarga besar 17. Nah, di episode podcast 17 kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Nah, pasti untuk teman-teman penasaran kan siapa sih tamu kita kali ini? Yuk langsung aja kita kenalan dan kita sapa. Beliau ini adalah dosen Universitas Kristen Indonesia dari Direktur Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Ibu Melda Rumia Rosemary Simorangkir. Yuk kita sapa. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore. Oke, selamat datang di Bumi Sriwijaya, Sumatera Selatan. Selamat datang juga di SMA Plus Negeri 17 Palembang, Ibu. Iya, terima kasih. Oke, bagaimana kabarnya Ibu? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Iya, sehat sekali karena habis lebaran, habis liburan. Gimana kabar kamu? Oke, untuk aku alhamdulillah sehat. Tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi ini ya, Bu. Oke, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, Bu, boleh dong disapa-sapa dulu Sobat Jubel yang lagi menonton saat ini. Oke, selamat sore sahabat Jubel. Salam kenal dari Bu Melda. Jangan lupa ya untuk rajin membaca dan salam literasi. Oke, terima kasih Bu. Oke, kita akan langsung masuk aja nih Bu. Mungkin banyak nih teman-teman Jubel yang bertanya-tanya, kedatangan Ibu Melda jauh-jauh dari Jakarta langsung mampir ke 17 ini dalam rangka apa? Boleh Baik. jelasin? Kita kan sekarang ini sedang memasuki satu kurikulum yang baru, ya kan, namanya kurikulum merdeka. Sehingga ketika memasuki kurikulum merdeka ini, kita perlu tahu apakah guru-guru sekolah, warga sekolah sudah mempersiapkan diri dengan baik dan sudah sejauh mana persiapannya. Nah, selain itu juga kami gitu ya, saya dengan Pak Uje itu mau melihat seberapa jauh sih pengembangan literasi. Ini ada duta literasi. Jadi tadi kita mau lihat literasinya sejauh mana. Apakah warnanya hijau, kuning atau merah? Ternyata warnanya adalah biru. Jadi bagus sekali. Itu terlihat karena udah ada dutanya nih, duta literasi yang menjadi salah satu mungkin brand ambassador ya jadinya ya, brand ambassador sekolah untuk meningkatkan membaca gitu ya. Kalau tadi kan Ibu yang nanya, sekarang kamu yang nanya-nanya. Silakan mau nanya apa aja. Oke, tadi aku sempat dengar mengenai praktik baik. Nah, kira-kira praktik baik itu yang seperti apa sih Bu? Nah, praktik baik di bidang apa nih? Di bidang pendidikan khususnya di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Nah, praktik baik ketika siswa-siswa melakukan sesuatu yang baik, yang dilakukan tanpa menyakiti orang lain dan bisa membangun karakter diri sendiri dan orang lain, itu adalah praktik baik. Misalnya adalah ketika kamu nih bersama teman-teman melihat ada teman yang berbeda, sebaiknya kan dirangkul. Maka ketika kita merangkul teman ini, kita perlu membagikan hal yang baik tersebut ke orang-orang sekitar. Misalnya adalah kita melihat ada teman kita kekurangan dari segi fisik, lalu kita bantu kita dari segi misalnya membawa tasnya, atau ketika dia kesulitan belajar kita bantu untuk belajar gitu kan ya. Kalau teman-teman di sekolah mungkin dalam bentuk kerja kelompok. Nah, ini boleh divideokan, boleh dalam bentuk clipping, bisa dalam bentuk seperti ini podcast gitu ya, atau di Instagram atau di TikTok, lalu dibagikan kepada teman-teman. Ini loh, kalau ada teman-teman yang kesulitan seperti ini. Itu kalau berbagi praktek baik yang dilakukan oleh siswa. Nah, untuk guru-guru sama. Guru-guru misalnya ada guru yang berprestasi, misalnya guru yang jago di bidang IT. Dia nggak boleh cerdas sendiri, dia harus bagikan kecerdasannya kepada orang lain, dan orang lain tahu bahwa sebenarnya kemampuannya guru tersebut di bidang IT, sehingga nanti ketika ada hal yang bertanyakan bisa datang ke guru tersebut. Seperti itu. Oke, untuk manfaat dari praktik baik ini sendiri sebenarnya apa aja sih Bu? Untuk manfaatnya adalah kamu berbagi, men-sharingkan kemampuan
dari diri sendiri, potensi diri sendiri yang kamu sadari perlu dibagikan dan orang lain menikmatinya. Orang lain melihat dan belajar dari apa yang sudah kamu buat. Oke, jadi intinya nggak pinter sendiri ya Bu, tapi sendiri. Harus bagi-bagi ilmu ke yang lain juga. Betul. Oke Bu, kalau nggak salah kan aku juga pernah dengar mengenai sekolah penggerak, ada juga calon praktik guru penggerak. Nah, hubungannya antara praktik baik yang sudah kita bahas sebelumnya tadi dengan sekolah penggerak itu bagaimana Bu? Hubungannya sangat besar. Kalau kita mau lihat dari calon guru penggerak itu kan banyak hal yang dilakukan, gitu kan ya. Mulai dia belajar tentang bagaimana membuat pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana mempraktekkan pembelajaran diferensiasi, lalu bagaimana caranya memberikan proyek-proyek kepada siswa, itu perlu terekam, terbukti gitu ya. Ada buktinya, boleh direkam lalu dibagikan di link guru penggerak atau di link-link yang bisa disediakan sekolah atau disiapkan oleh dari Ditjen SMA. Nah, untuk PSP sendiri itu nanti sekolah akan ada 7 proyek. Dari proyek-proyek ini akan dilakukan oleh siswa. Nah, ini direkam lalu dibagikan. Misalnya adalah tentang yang mau diambil temanya tentang NKRI gitu kan ya, tentang atau kewirausahaan. Di kewirausahaan ini apa yang dilakukan oleh SMA 17? Di kewirausahaan misalnya di sini keunggulannya adalah pempek. Lalu siswa-siswa mulai memodifikasi. Kalau di Jakarta itu kan ada ya kue pancong atau kue pukis. Kan kalau di abang-abang gerobakan harganya cuma 1.000 ya. Iya. Tapi kalau sampai ke kafe-kafe kan satu udah mahal kan, satu bisa 5.000, satu 5.000. Nah, berarti ada pengembangan. Nah, apa nih yang dilakukan oleh SMA 17 dalam kewirausahaan? Kan membuat pempek itu ada tapiokanya, apakah singkongnya diambil dari sini, apakah ikannya mau kita dimodifikasi menggunakan ikan tawar, tapi ikannya dikembangkan di belakang karena ini kan lahannya luas sekali ya, 3.400 meter gitu ya, sehingga bisa dijadikan lahan tambak ikan di belakang. Nah, itu bisa dikembangkan. Itu bagian praktek baik yang bisa dilakukan oleh PSP yang juga bisa ditiru oleh sekolah-sekolah lain. Oke, jadi intinya antara praktik baik dengan sekolah penggerak ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan tentunya satu sama lain ya Bu. Dan lalu sebenarnya Bu, siapa saja sih yang seharusnya ini terlibat dalam praktik baik di sekolah? Yang terlibat adalah semua warga sekolah. Kamu sebagai siswa, lalu ada guru-guru, ada kepala sekolah, begitu ya. Nah, ini nggak bisa dong ibu kepala sekolah mengerjakan sendiri. Terus siswa-siswanya nggak nurut, atau siswa-siswanya nurut berdasarkan aturan gitu ya. Misalnya tidak boleh bullying, gitu ya, tidak boleh body shaming. Terus guru dan kepala sekolah body shaming, kan ini kan nggak boleh. Jadi harus warga sekolah semuanya berkolaborasi, kooperatif, saling mendukung. Jadi ini namanya kan berarti apa yang ada di buku gitu ya, aturan-aturan yang ada di buku itu bisa dilakukan, diterapkan, dan terbukti ada praktik baiknya. Jadi ada korelasinya, sama seperti yang kami lakukan. Sinergi nggak ya yang disampaikan oleh siswa, yang disampaikan oleh guru, yang disampaikan oleh kepala sekolah dengan data yang ada di profil sekolah? Oh, sama-sama warnanya biru. Jadi ternyata yang disampaikan siswa beda nih dengan yang disampaikan guru. Atau guru-guru bilangnya sekolahnya banyak bullying, padahal siswanya bilang tidak ada gitu. Nah, ini harus ada kerjasama. Nah, sekolah ini sudah melakukan kerjasama yang baik. Semuanya bisa melakukan praktek baik, tinggal direkam, dibagikan, dan jangan disimpan video yang baik itu. Semua ini bukan pamer ya, bukan mau menunjukkan siapa diri kamu, tetapi mau menunjukkan bahwa saya punya potensi dan ayo sama-sama belajar dari potensi yang kita miliki. Oke, jadi intinya antara guru, siswa itu harus saling bekerja sama dan kolaborasi ya Bu. Dan tadi dari penjelasan Ibu ada istilah baru yakni praktik baik dalam pembelajaran terdiferensiasi. Dan itu maksudnya itu seperti apa Bu? Praktek baik berdiferensiasi itu adalah ketika guru mengajar, guru menyadari bahwa siswa itu hadir dengan berbagai macam karakter, potensi diri, terus mereka punya gaya belajar tersendiri karena mereka lahir dari keluarga yang berbeda-beda. Dan ini perbedaan ini tidak boleh dijadikan kecirian. Ini anak Palembang, boleh nih jadi anak yang berpotensi, tidak boleh. Jadi guru harus melihat ini secara menyeluruh, bahwa anak-anak ini lahir dengan orang tua yang berbeda, datang ke sekolah ini tentu untuk menerima pendidikan.
Tentu kan di sini ketika tadi ada berbagai macam bentuk pelatihan, misalnya satu mata pelajaran yang menjadi keunikan gitu. Tadi ada yang waktu yang masuk itu apa namanya, kegiatan latihan kedisiplinan. Itu kan bukan hanya berlaku untuk anak-anak yang ekonomi tertentu kan, tetapi untuk seluruhnya gitu ya. Jadi itu bisa dibagikan. Nah, di diferensiasi ini menghargai perbedaan tersebut, tidak melihat kekurangannya, keunggulannya apa, lalu dikembangkan. Itu adalah berdiferensiasi. Oke, jadi semua anak itu intinya sama ya Bu? Sama. Dan diperlakukan secara yang sama, tidak diberbeda-bedakan, baik itu dari suku, agama, ataupun perbedaan yang lainnya. Ya. Oke, selain pembelajaran terdiferensiasi, ada juga praktik pembelajaran baik berbasis proyek. Nah, kalau gitu apa bedanya sih? Nah, kalau berbasis proyek itu ada 7. Ini nanti sebaiknya nanti akan ada kepala sekolah dan guru-guru yang akan akan mempelajari dulu karena mereka akan belajar ada 7 tema yang akan kalian lakukan dalam waktu 3 tahun. Nah, 7 tema ini nanti sekolah menyepakati, misalnya tema pertama dan kedua kita mau bikin tentang kewirausahaan dan tentang misalnya tentang NKRI misalnya gitu ya, atau tentang kreativitas gitu ya. Nanti ada 7 tema yang akan temanya apa saja nanti surprise. Jadi kejutan dan harus kejutan ditunggu. Betul, karena itu bisa hanya bisa awali dari kelas 10, kelas 11 nggak kebagian. Sayang sekali di teman-teman angkatan kelas 11. Iya, kelas 11, kelas 12 nggak kebagian, hanya di kelas 10 yang bisa mengawali itu, sehingga nanti ini jadi surprise. Apa saja temanya dan kegiatan proyeknya seperti apa, tentu ada hubungannya dengan diferensiasi, ada. Kalau misalnya potensi diri kamu adalah tadi tentang kewirausahaan, kalau tadi tentang bikin empek-empek, kalau jangan-jangan potensi diri kamu adalah di bidang peternakan ikannya, gitu kan ya. Oh, saya jago di peternakan ikannya gitu, saya nggak bakat untuk masak, saya nggak bakat di bidang untuk bisa mengolah makanan itu atau menjual, tapi saya jago di peternakan ya. Silakan nanti kamu berkolaborasi dengan teman-teman untuk menciptakan satu produk seperti itu proyeknya. Itu jadi adik-adik calon kelas 10 yang baru pasti banyak banget program yang menarik nih dari 17. Nah, selanjutnya Bu, apabila sekolah ini sudah mampu melaksanakan praktik baik dan menjadi sekolah penggerak yang baik pula, lalu selanjutnya langkah apa lagi sih yang harus dilaksanakan oleh sekolah-sekolah ini? Sekolah ini yang pertama adalah menjaga mutu dan tetap menjadi sekolah yang rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Jadi ketika dia menjadi unggul, justru ujiannya ada di unggulnya itu, gitu ya. Jangan, nggak boleh jadi sekolah yang oh ya saya lulusan SMA 17 sehingga anak-anaknya jadi tinggi hati gitu ya. Tapi harus menjadi anak yang rendah hati dan membagikan praktik-praktik baik yang sudah diterima di sekolah keluar. Jadi bukan baik hanya di sekolah, tetapi juga di luar sekolah tetap menjadi anak yang baik. Begitu juga nanti di tingkat universitas. Ada kecirian. Oh iya, kalau anak SMA 17 selain cerdas, namun juga karakternya baik. Seperti itu. Oke, karena ada juga sebagian orang yang berpendapat bahwasannya memang untuk mempertahankan itu lebih sulit daripada mengejar. Jadi intinya harus mempertahankan mutu yang sudah terancang dengan baik ini. Oke nih, menurut Ibu Melda sendiri, apakah SMA 17 ini sudah menjalankan praktik baik? Dan apakah 17 ini sudah layak disebut sebagai sekolah penggerak? Baik, kalau untuk sekolah penggerak jelas sudah ya. Kan itu kan putusan dari Menteri ya. Itu saya, kalau pandangan saya, menurut pandangan saya sekolah ini sekolah yang cukup sehat, ramah, aman. Kata-kata yang bisa lebih ini bukan berlebihan ya. Saya melihat dari pertama kali masuk, parkiran luas, terus anak-anak juga tadi tidak ribut gitu, bukan karena tidak ada siswa ya, tetapi ada beberapa anak yang kumpul tadi pagi, tapi tertawa, tapi nggak ketawa yang berlebihan gitu ya, ketawanya sambil jejeritan gitu, enggak. Saya lihat tadi, lalu mereka sopan gitu ya, Ibu selamat pagi gitu ya. Mungkin mereka nggak kenal sama saya ya, tapi mereka menyapa. Lalu adanya terutama tadi teknik pembangunan. Saya sendiri kaget dengan teknik pembangunan yang cukup bagus dan rapi. Jadi kayak universitas ya. Saya lihatnya tadi ada, kalau di universitas kan ada ruang kuliah, ada rektorat. Nah ini kayaknya ada rektoratnya sehingga
ada satu sentral khusus gitu kan ya. Ketika kamu mau ketemu dengan guru, gedungnya di sana, bener kan? Kalau mau ke perpustakaan dan tata usaha, gedungnya di sini gitu ya. Kalau mau belajar di sana gitu ya. Kalau mau kegiatan olahraga ada lagi tempatnya. Sehingga 3.400 meter ini, 3.400 meter ini, tanah ini dioptimalkan dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Jadi nggak ada tanah yang tidak tergunakan. Iya, betul. Oke. Kita tadi sudah ngobrol lumayan panjang nih mengenai praktik baik. Boleh dong Bu, sebelum kita mengakhiri podcast ini, boleh dong dikasih kesan, pesan, kritik ataupun saran ataupun harapan untuk siswa 17? Untuk siswanya, siswa 17. Siswa 17 ini kali pertama saya ke Palembang. Saya disambut sangat hangat dan saya sangat appreciate dengan kalian. Meskipun saya belum pernah bertemu dengan kalian langsung, tapi dari bagaimana kalian berbicara, dari bagaimana kalian mempresentasikan diri, terbukti bahwa guru-guru sangat memiliki loyalitas yang tinggi, memiliki hati yang baik untuk mendidik kalian. Karena kalau untuk mendidik manusia itu harus dengan hati yang tulus. Jadi terlihat guru-guru yang tulus, terlihat dari murid-muridnya yang juga mencerminkan gitu ya si warna sekolah itu sendiri. Tetaplah menjadi anak yang baik, jangan menjadi anak yang sombong. Dimanapun kamu berada, ingat kamu membawa alma mater SMA kamu. Kebanggaan. Oke, kalau tadi untuk siswanya, boleh dong untuk guru-guru ataupun untuk guru-gurunya. Karena guru-guru ini benar-benar sangat berperan deh untuk siswanya. Untuk guru-gurunya tetap semangat karena anak-anak sekarang kenakalannya aneh-aneh. Ada aja gitu ya. Beda nakal yang dulu dengan yang sekarang. Tapi nakal yang sekarang itu anak-anak ini kan lebih ke teknologi ya. Sehingga guru-gurunya harus juga terlibat dalam bidang teknologi. Jangan patah semangat, tetap belajar dengan kondisi yang saat ini berkembang. Oke, terima kasih banyak Ibu Melda sudah menjawab pertanyaan aku. Dan terima kasih juga sudah hadir berkenan di SMA Plus Negeri 17 Palembang. Terima kasih juga sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Jubel Inspiratif. Ya, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Sobat Jubel yang sudah menonton podcast ini dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih banyak dan tunggu podcast episode Jubel Inspiratif lainnya yang selalu mengundang tamu-tamu inspiratif. Belajar bersama, maju untuk semua, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.